Lebih utama mana Ustaz jika berada untuk puasa Syawal, lebih utama puasa Syawal atau bayar utang puasa terlebih dahulu? Lebih afdal bayar utang dulu. Lebih afdal bayar utang dulu. Bayar utang puasa dulu. Karena membayar utang puasa ini jadi ada hadisnya kan begini. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, sunnah Syawalnya 6 hari ini boleh cicil ya, boleh Senin Kamis, boleh 6 hari berturut-turut, yang penting selama bulan Syawal. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Syaratnya apa? Puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari bulan Syawal. Kalau ada orang, misal akhwat atau ikhwah, laki-laki atau perempuan, dia punya utang Ramadan 2 hari misalnya. Lalu selesai lebaran, bulan Syawal dia mau puasa dulu 6 hari deh. Utang Ramadannya nggak dibayar dulu, boleh kah? Boleh, nggak masalah. Tetapi selama dia belum bayar 2 hari utang wajib Ramadannya, belum dicatatkan baginya pahala setahun. Karena syaratnya harus lengkap dulu Ramadannya. Makanya kalau lebih afdal mana, kata ulama lebih afdal bayar utang dulu, baru dibayar Syawalnya, baru dipuasakan Syawalnya. Jadi dia langsung dapat pada satu catatan pahala 1000 atau 1 tahun pahala puasa. Silakan, assalamualaikum. Kita ada ketinggalan puasa di tahun-tahun yang lalu. Kemudian kita mengkodonya di bulan Syawal. Apakah boleh digabungkan niatnya dengan puasa Syawal? Baik. Ya, kita tangkap maknanya. Jika ada kewajiban puasa yang sifatnya mesti mengganti qadha dari puasa Ramadan yang belum ditunaikan dengan sempurna. Seperti perempuan yang datang masa haidnya saat Ramadan, kemudian telah tuntas masa Ramadannya, masuk ke Syawal, dihadapkan pada situasi antara memilih dia mengerjakan puasa sunnahnya atau mendahulukan qadhanya. Mana yang harus didahulukan di sini? Baik. Antum mau jawab silahkan, saya pulang. Coba lihat dulu. Kita bukan main tebak-tebakan di sini ya. Kita harus kembalikan ke dalil dulu. Baik. Lihat sini. Di sini ulama terbagi 2 pendapat. Pendapat pertama yang mutasyaddid, yang sangat ketat. Ulama menyampaikan jika terjadi 2 situasi, antum punya kewajiban qadha, baik perempuan yang tengah haid pada saat Ramadannya, atau pria yang punya persoalan kemudian dia mesti mengqadha karena sakit atau yang lainnya, bertemu di bulan Syawal, ingin memilih antara Syawal dengan qadhanya yang wajib, maka pendapat ulama pertama dahulukan yang wajib. Karena sifat wajib dalam tatanan hukumnya itu di atas sunnah, prioritas, dan menjadi hutang dia. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa dia di situ. Didahulukan kemudian qadhanya, baru kemudian selesai qadhanya, dia masukkan atau teruskan dengan sunnahnya. Yang 6 hari di bulan Syawal itu. Jika dia mendapatinya, alhamdulillah. Jika tidak mendapatinya dengan keinginan dan niatnya, maka pahalanya dituliskan di situ. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, ini mutasahilin, yang agak longgar di sini. Yang agak longgar. Maka boleh kemudian mendahulukan puasa Syawal dulu. Begitu tuntas Syawal, baru kemudian dikerjakan selanjutnya puasa yang qadhanya, yang Ramadannya. Apa pertimbangannya? 2 hal. Pertama, ayat Qur'annya menunjukkan di Al-Baqarah ayat 184 itu, lihat kalimatnya ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Puasa tunaikan di beberapa hari yang ditentukan, bulan Ramadan. Tapi kalau Anda sakit, yang tidak memungkinkan puasa, atau di perjalanan yang menyulitkan puasa, silahkan ganti puasa yang tidak bisa ditunaikan itu di hari-hari lain. Ketika menyebutkan hari-hari lain, kalimatnya menggunakan ukhar. Jamak dari kata akhar. Jamak dari kata akhar itu ada 2. Satu ukhra, kedua ukhar. Kalau ukhra, itu sifatnya terbatas. Tapi kalau ukhar, sifatnya luas. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu pernah beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban, ketika akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Maka di sini dijadikan dalil kalau ada orang ingin mengejar Syawalnya dulu, diperkenankan dan dia bisa melanjutkan untuk qadha puasa di hari-hari yang lain pasca bulan Syawalnya. Paham sampai sini? Nah, tapi dari 2 pendapat ini, saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama. Apa timbangannya? Timbangan pertama, hukum mengqadha itu sifatnya wajib. Karena ayatnya mengatakan fa'iddah, hitung bayar menggunakan fa. Fa itu menunjuk huruf yang cepat tanpa jeda. Jadi begitu selesai, Anda punya kemampuan mengqadha, langsung qadha. Yang kedua, ini yang jadi masalah. Ketika Anda menunda untuk mengerjakan, masalahnya apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai batas penundaan itu? Ini poinnya. Kita tidak bisa memastikan. Bahkan ada orang yang ingin tobat saja ketika mau masuk ke ta'lim, baru mau berangkat, Pak, di tengah jalan meninggal. Itu ada di Quran surah keempat, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah,
yajid lahu fil ardi muragaman katsira was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut. Ada orang ingin berubah dia, ingin berhijrah, lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, baru berangkat untuk berubah. Ya, dalam masa lalu itu maaf ada yang sampai bunuh 100 orang, pernah mabuk, pernah berzina, dia pengen berubah. Lalu dia berangkat ke majelis ilmu, ingin merubah dirinya. Ada sentuhan dalam dirinya. Tiba-tiba belum sampai ke majelis ilmu, di tengah jalan dia meninggal. Jaraknya cuma sejengkal. Lebih panjang ke tempat tujuannya. Maka Masya Allah, pahalanya dituliskan oleh Allah. Surga baginya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berangkatnya dihitung sebagai tobatnya, langkahnya dihitung sebagai ikhtiarnya, maka dituliskan pahalanya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Anda bisa kebayang nggak? Pernah bunuh 100 orang, sering berbuat maksiat, dari mabuk macam-macam. Dia pengen tobat. Dia berubah, belum sampai ke majelis ilmu, diampuni dosanya, dia meninggal dunia. Nah, syahidnya, mohon maaf, kaitan dengan kita pembahasannya adalah, lihat kalimatnya, jika orang ini saja tidak bisa memastikan kapan dia wafat, maka bagaimana dengan Anda yang berinisiatif untuk menunda kodoknya? Apakah Anda bisa memastikan Anda hidup sampai selamanya? Belum tentu. Tapi poin keduanya, jika orang pernah bunuh 100 orang saja dia pengen berubah, Allah menjamin dengan surga, maka bagaimana dengan Anda yang nggak pernah bunuh orang? Nggak pernah Anda mabuk sebanyak orang tadi, nggak pernah bermaksiat seperti orang tadi. Masa sih nggak ada waktu bagi Anda untuk berubah? Dan Anda sudah sampai ke majelis ilmu, dia dapat surga, kenapa Anda nggak dapat? Maka saya ajak semuanya, ayo. Yang pernah bunuh orang, pernah bacok orang, pernah lukai orang, pernah macam-macam orang. Tiba saatnya Anda berubah, Anda mau sampai kapan lagi begitu? Kalau dengan keterangan ini, dengan contoh ayat tadi, dengan kisahnya, belum menyentuh Anda berubah, mau sampai kapan seperti itu? Kalau Anda ingin bertahan dalam keburukan, maaf, Anda tertinggal. Fir'aun lebih duluan dibandingkan Anda. Lebih jagoan, dan dia lebih hebat dibanding Anda. Punya bala tentara, pernah mengaku Tuhan, pasukannya dahsyat. Anda siapa? Tidak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Dan Anda punya peluang untuk berubah. Anda pernah jadi pemabuk? Ayo, sekarang saatnya berubah. Anda pernah bermaksiat? Sekarang saatnya berubah. Mumpung ada kesempatan. Dan tidak semua orang soleh sekarang, bukan berarti masa lalunya pun baik. Ingat pesan saya. Tidak semua ikan yang gemuk berisi daging seluruhnya. Pasti ada tulangnya. Seperti halnya ikan kurus akan selalu punya dagingnya. Saya pun jangan dianggap soleh. Menurut Allah barangkali aibnya ditutup saja. Sehingga tidak tampak dalam pandangan Anda. Ayo kita berubah. Ya, dan kesolehan itu tidak diukur dengan selalu harus dekat dengan persoalan agama. Mungkin Anda jadi pengusaha yang soleh. Manfaatkan harta Anda untuk meraih surga Anda. Anda punya kedudukan, jadilah punya kedudukan yang soleh. Manfaatkan jabatan Anda untuk surga Anda dan sebagainya. Itu yang coba kita kedepankan dalam kebaikan. Jadi singkatnya jawaban untuk Anda, silahkan Anda bisa lakukan. Qadha itu bukan bisa tapi harus. Bukan boleh tapi harus. Jadi begitu masuk Syawal, saran saya bayar dulu qadha Anda. Setelah selesai baru kemudian Anda kerjakan bagian dari puasa Syawalnya jika itu memang masih ada kesempatan untuk menunaikannya. Jika tidak, maka niatkan sebagaimana Anda puasa, mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya menginginkan untuk menunaikan puasa Syawal dan saya punya kewajiban untuk qadha. Mohon berikan kemuliaan ya Allah seperti Engkau berikan kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengerjakannya. Dan mohon mudahkan orang-orang yang puasa Syawal sekarang ya Allah seperti Engkau mudahkan orang-orang puasa saat Ramadannya. Begitu mereka puasa karena doa Anda mudah dan ringan, maka Anda mendapatkan bagian dari pahalanya. Paham sampai sini? Jadi coba cari peluang pahala. Walaupun Anda tidak mengerjakannya, tapi Anda mencoba menitipkan bagian kebaikannya. Ibu sedang haid, tidak bisa puasa Syawal. Tapi kan tidak menghambat ibu untuk mendoakan pada akhwat yang sedang puasa. Supaya mereka mudah puasanya. Supaya mereka diringankan beramal soleh. Begitu mereka ringan amal soleh karena doa Anda dapat bagian pahalanya. Dan itu yang tidak ketahuan. Mungkin itu yang meringankan kita di akhirat nanti dari kesalahan kita. Dan memberikan beban berat kita ketika ditimbang di mizan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Anda yang bertanya tadi dan memudahkan bagi Anda dari Allah Subhanahu wa taala untuk nyaman dalam menunaikan ibadahnya. Yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal, kana qausiyamid dahri, dapat pahala macam pahala puasa setahun. Setahun, Bu. Setahun itu 360 hari. Kenapa pula puasa 6 bisa jadi puasa setahun? Karena 30 hari itu satu harinya dibalas 10. Berarti 300 kali 10 sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300. Ditambah 6 kali 10 sama dengan 360. Itu kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Tapi pengalaman saya puasa 6. Kalau pas kita sedang tak puasa, itu biasa-biasa aja. Pas kita puasa, banyak kali godaan. Contohnya hari ini. Saya puasa hari ini. Diundanglah makan tadi. Ilaha illallah.
Asam pedas pula. Meniti itu. Mau dibatalkan, awak takut nanti tak puasa. Puasa ini sunat, tapi bagi ustadz yang berceramah nyuruh orang puasa, kalau kita tak puasa dalam hati kita menyipak dia dalam. Marilah kita puasa. Ustadz udah puasa? Saya musafir. Saya yang sudah melaksanakan alhamdulillah, yang sudah setengah dapat 2-3 lanjutkan. Tapi yang tak bisa karena mengandung, karena menyusukan anak, jangan menganggap pintu kebaikan hanya satu saja. Kebaikan hanya puasa. Oh, banyak yang lain. Yang mengandung, yang menyusukan anak tak bisa puasa, baca Quran, sholat sunat, berzikir, karena Allah buat banyak pokok-pokok kayu. Tak bisa beli korma, ada anggur. Mahal anggur, ada bunga melati. Bunga melati pun mahal, bunga teh ayam ada. Banyak alternatif amal-amal. Itu maka pintu sorga itu banyak pintunya. Mungkin orang yang puasa ini masuknya dari babur rayyan. Tapi kalau kita sodakoh, masuk dari babus sodakoh. Banyak sholat sunat dari babus sholat. Jihad fisabilillah, masuk dari babul jihad. Nah, jadi, jangan berduka. Jadi Pak Ustadz, saya kan kemarin ada utang 7 hari, Pak Ustadz tak puasa. Ya, mana dulu saya laksanakan? 7 hari atau saya bayar utang atau saya laksanakan puasa 6? Bagusnya puasa dulu 7 hari. Qadha. Setelah dibayar utang 7 hari, baru puasa 7 tambah 6. 13. Habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Dikutip pendapat itu oleh ulama Al-Azhar Mesir namanya Syekh Atiyah Soqar. Dalam kitab Fatawa Al-Azhar, ibu-ibu yang puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Qadha, bukan kata. Qadha mengganti puasa yang tinggal kemarin. Ya Allah, aku niat puasa besok, niat qadha mengganti puasaku yang tinggal kemarin. Dilaksanakannya di bulan Syawal. Maka qadha-nya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Itu namanya sekali dayung 3 pulau terlampau. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Syawal, dan dapat pahala puasa Senin Kamis. Karena kebetulan dilaksanakannya pada hari Senin dan niatnya qadha saja. Tapi kalau niat puasa sunat, tak dapat qadha. Kalau niat qadha, dapat pahala puasa sunat. Mak saya, kata dia banyak utang. Aku dulu waktu menghamilkan kau, mengandung kau sakit-sakit. 30 hari aku tak puasa. Menyusukan kau pun aku sakit juga. 2 tahun. Jadi untuk aku mak, untuk kau 90 hari aku tak puasa. Cuman aku menggantinya. Kalau mak tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Mak puasa hari Senin dan Kamis, niatnya qadha. Bukan niat pahala puasa sunat. Jadi berpuasalah almarhumah mak saya ini setiap hari Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, sampai berlebih bayar utangnya itu. Jadi kalau istiqomah Senin, Kamis selama setahun, 1 bulan Senin, Kamis 8, 10 bulan, 80 hari. Kalau 11 bulan, 88 hari. Tambah 2 hari, 90 hari. Lunas 1 anak. Kalau memang 1 anak itu hutangnya 90. Jadi mak ini dari mulai saya balik tak tinggal puasa Senin Kamis sampai dia meninggal hari Senin 18 Maret 11 Rajab 2019 habis makan sahur. Umurnya 70 tahun. Puasa sunatnya tak tinggal. Kalau masih ada emak ibu hidup, sayangilah dia. Belikan kue, belikan baju, cium tangannya, peluk badannya. Kalau udah meninggal, kirimkan dia Yasin, kirimkan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallah, bersodakoh, doa tak putus.
Ajak anak-anak menantu mendoakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afuanha.